Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Allahu Akbar. Apa kabar anak ibu hari ini? Ibu doakan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak ibu, hari ini kita belajar tema 8 tentang unsur-unsur dalam cerita. Tetap taati protokol kesehatan ya nak, dengan cara memakai masker, menjaga kebersihan tangan, dan menjaga jarak. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, setelah memahami video ini, anak ibu dapat menentukan unsur-unsur dalam cerita dengan benar. Nah, apa-apa saja nak unsur-unsur dalam cerita? Yuk kita belajar. Yang pertama ada tema. Tema adalah dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Yang kedua ada tokoh. Tokoh itu adalah pelaku cerita yang mengalami peristiwa dalam cerita tersebut. Selanjutnya ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam sebuah cerita. Nah, alur ini ada 3 jenisnya, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Bedanya, kalau dia alur maju, dia itu dimulai dari tahap awal sampai akhirnya, menceritakan dari awal berurutan sampai akhir. Sedangkan dia pada alur mundur, dia bercerita pada masa lalu atau dia flashback tentang kejadian yang telah lalu. Nah, kalau alur maju mundur berarti dia menggunakan yang kedua-duanya nak, yaitu dia prosesnya dari awal tapi dia juga bisa flashback ke kejadian yang telah lalu. Nah, yang keempat ada latar, yaitu keterangan yang menjelaskan keadaan cerita, bisa itu dapat berupa tempat, waktu, dan suasana. Ada watak. Watak itu adalah sifat dan sikap tokoh dalam cerita. Dan tentunya ada amanat, yaitu pesan yang terkandung dalam cerita. Nah, inilah unsur-unsur dalam sebuah cerita. Oke, next kita lanjut ya. Sekarang kita belajar tokoh dalam cerita. Ada apa aja ya Bu tokohnya? Tokohnya itu ada 2 nak, disebut dengan protagonis, yaitu tokoh yang menjadi peran baik dalam sebuah cerita. Misalnya ada ibu peri, bidadari. Misalnya dalam cerita Bawang Merah dan Bawang Putih, tokoh protagonisnya yaitu yang baik hati, yaitu adalah tentunya Bawang Putih. Nah, ada juga antagonis atau tokoh yang menjadi peran jahat dalam sebuah cerita. Nah, seperti dalam Bawang Merah, Bawang Putih, protagonisnya yaitu Bawang Putih, sedangkan antagonisnya yaitu Bawang Merah. Atau bisa juga seperti penyihir, mak lampir, dan tokoh-tokoh jahat yang lainnya. Bagaimana anak ibu? Sudah paham? Ibu doakan selalu paham dengan materi yang ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.